anggota DPR bikin saja seperti swasta. Gaji berdasarkan kinerja. Kinerja nggak benar, jangan digaji. Kurangin gajinya. Barangkali akan lebih profesional mereka-mereka itu ya. Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Waduh. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Gitu. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, di video sebelumnya saya membahas tentang Krisdayanti, anggota DPR RI terpolos. Dan rupanya selang beberapa jam dari video itu ditayangkan, saya dapat kabar berita dari fraksi PDIP yang menyebutkan, ini kabarnya dari Tempo nih, judulnya fraksi PDIP _2, Mbak Krisdayanti sangat tulus, kami tidak menyalahkan. Jadi ini kurang lebih maknanya sama ya, kalau saya bilang polos, kalau ini bilang tulus. Tapi ya kurang lebihnya begitu gitu. Dia menyampaikan secara belak-belakan, dia menyampaikan secara terus terang. Walaupun kata orang bijak, tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Nah, barangkali ini tidak berlaku bagi Krisdayanti. Jadi apa yang dia tahu, dia sampaikan. Dampaknya memang luar biasa. Netizen se-Indonesia membahasnya. Kemudian menunjuk-nunjuk kinerja DPR dengan gaji miliaran itu. Apalagi dalam 1 tahun tadi kita hitung bisa sampai 25 miliar. Ya. Itu kalau hitungannya benar. Belum lagi dari gratifikasi dari sana-sini. Kalau orangnya terbiasa menerima gratifikasi ya. Ya saya kira itu bisa dikatakan sebagai rahasia umum lah ya. Banyak pengusaha, banyak pejabat minta bantuannya ke anggota dewan untuk melancarkan. Karena barangkali dia punya power untuk menekan gitu. Untuk memaksa gitu. Nah lucu sekali gitu ketika respon dari fraksi PDIP adalah mengeluarkan istilah tulus. Saya yakin fraksi PDIP kebingungan. Ini gimana ini? Kalau kemudian dimarahin, maka itu akan menjadi blunder buat citra PDIP yang memang hari ini juga sedang terpuruk. Tapi di sisi lain, apa yang sudah dilakukan PDIP itu seperti menunjuk-nunjuk dirinya sendiri, menunjuk rekan-rekan anggota dewannya bahwa mereka mendapatkan gaji yang terlalu besar, terutama bagi orang-orang yang kerjanya cuma datang, duduk, dengar, dapat duit. Kita coba simak kabarnya ya. Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan hanya memanggil kadernya Krisdayanti untuk berdiskusi. Ya diskusi kan luas juga maknanya ya. Kalau kita mau debat-debatan itu disebut diskusi juga bisa. Kalau interogasi pun dikatakan sebagai sebuah diskusi kan saya kira masih juga bisa. Mereka mengaku tak menyalahkan polemik yang muncul setelah ucapan Krisdayanti ihwal gaji dan tunjangan anggota DPR. Ya, tidak menyalahkan mungkin tapi menyayangkan dengan amat sangat. Gitu kali ya. Ya karena faktanya hari ini kemudian DPR ditunjuk-tunjuk lagi apa kerja mereka gitu. Apalagi yang kita tahu mereka dari 7 fraksi pendukung pemerintah. Tugas DPR mengawasi pemerintah tapi malah berkoalisi dengan pemerintah.
bukan berkoalisi dengan rakyat. Kan harusnya DPR itu koalisinya dengan rakyat, bukan dengan pemerintah. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto menyebut Krisdayanti seorang yang sangat tulus. Politikus berlatar belakang penyanyi kondang itu, kata Utut, langsung meminta maaf karena ucapannya merepotkan banyak pihak. Nah, ini kan polos lagi. Bahkan dia kan orang yang sangat sincere, tulus. Ketika diundang saja sudah minta maaf merepotkan banyak pihak. Kami tidak dalam posisi menyalahkan, kata Utut kepada wartawan Kamis 16 September kemarin. Dia junior ya, baru masuk. Ya saya kira di diskusi dengan mantan anggota DPR itu pun dia menyatakan begitu kan. Saya mohon maaf nih buat senior-senior kalau salah ngomong. Dan kemudian kejadian menjadi polemik. Dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah. Tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Ya, tapi di sisi lain Utut pun mengingatkan, katanya begini. Dari sisi saya semuanya benar. Dari sisi politisi dia harus menekan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Jadi dengan kata lain Utut bilang, kalau jadi politisi jangan polos. Kalau jadi politisi jangan tulus. Gitu ya. Kalau misalkan dulu pernah ada artis juga tuh namanya Desi Ratnasari. Itu kan dulu terkenal juga Mrs. No Comment. Jadi kalau ditanya barangkali harusnya no comment saja. Itu politisi. Dan yang menarik ucapan Utut di ujung pernyataan ini adalah penegasannya bahwa undangan terhadap Krisdayanti itu bukan teguran. Ia bahkan mengaku berpesan agar Krisdayanti tetap kritis. Kritis? Kritis sebelah mananya ya? Rasanya kita nggak pernah dengar tuh Krisdayanti kritis. Perjelas dong, kritis di sebelah mananya. Biar meningkatkan citra PDIP juga kan. Berpesan agar Krisdayanti tetap kritis dan menjalankan fungsi sebagai anggota dewan sebaik mungkin. Jangan mengubah karakter. Bukan teguran, hanya diskusi. Dia perlu memperbaiki komunikasi ke publik untuk mencegah mispersepsi. Mispersepsinya sebelah mana? Justru yang disampaikan Krisdayanti itu adalah sebuah fakta. Dan kemampuan menyampaikan fakta itu saya kira itu barangkali tidak dimiliki oleh para anggota DPR yang lain. Kan dengan begini rakyat sekarang jadi tahu, oh segini loh dapatnya. Gila bener. Saat rakyat miskin semakin miskin, saat orang yang di PHK sulit mencari pekerjaan, mereka, orang-orang hebat dengan modal besar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Itu fakta yang terjadi hari ini di Indonesia. Dan ini yang harus segera diperbaiki. Anggota DPR bikin saja seperti swasta. Gaji berdasarkan kinerja. Kinerja nggak benar, jangan digaji. Kurangin gajinya. Barangkali akan lebih profesional mereka-mereka itu ya. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Waduh. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Gitu. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada.